Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau kafa billahi syahida. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk terus belajar meski dengan keterbatasan seperti ini. Semoga dengan hal ini Allah tetap meridhoi kita dan memudahkan kefahaman ilmu kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di Yaumul Qiyamah nanti. Anak-anakku yang sangat Bapak banggakan, semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi pertama Bapak berkaitan dengan tema Aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal ini ditujukan untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Kalian bisa melihat peta konsep di layar monitor kalian. Mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna sejatinya itu terdiri dari 99 nama sifat Allah yang agung dan dimuliakan. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya mempelajari 7 sifat Allah yang mulia saja. Adapun diantaranya yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adal, Al-Akhir. Diketahui dan diperolehnya nilai dan perilaku mulia mulai dari pribadi yang dermawan, pribadi yang jujur atau amanah, pribadi yang tawakal, pribadi yang tangguh, pribadi yang toleran, pribadi yang adil, pribadi yang bertakwa. Kita akan bahas semuanya berkaitan dengan 7 sifat Allah yang mulia ini. Selanjutnya adalah pengertian dari Asmaul Husna. Setiap nama Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung sifat yang berkaitan dengan nama dan keluhuran Allah Subhanahu wa taala. Melalui wahyunya yang disampaikan oleh Rasulnya, Allah memberitahukan kepada makhluknya tentang nama-namanya. Nama-nama Allah itu disebut dalam Al-Quran dan dikenal dengan Asmaul Husna, yang artinya nama-nama yang baik. Asma yang berarti nama-nama, sedangkan husna yang berarti baik atau indah. Adapun pengertian lain dalam bahasa Arab disebutkan al-ma'rifatu an tariqin ma'rifatil asma was sifat. Mengenal Allah dengan mengetahui asma wa sifat. Selanjutnya, dalil yang menguatkan Asmaul Husna itu sendiri diantaranya adalah Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik. Quran Surat At-Toha ayat 8. Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah. Jumlahnya ada 99 nama, seperti yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man hafadhuha dzakhalal jannah. Wa inna allaha yuhibbul witra. Sesungguhnya bagi Allah itu memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, ia akan masuk surga. Dan sesungguhnya Allah itu ganjil, tidak genap, dan menyukai akan yang ganjil. Kita lanjut ke memahami makna Asmaul Husna. Yang pertama yang nantinya kita akan pelajari dimulai dari Al-Karim. Ya. Al-Karim sendiri memiliki arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Allah adalah zat yang maha sempurna dengan kemuliaannya. Ia terbebas dari perbuatan negatif dari makhluk-makhluknya. Karena perbuatan negatif makhluk sama sekali tidak akan mempengaruhi dan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Fata'alallahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 116. Dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Karim, maka seharusnya kita memiliki budi pekerti yang luhur, sehingga ia akan hidup dalam derajat yang mulia, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Kita juga harus berusaha menghindari akhlak yang tercela, yang membuat kita menjadi hina baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama. Selanjutnya adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Atau bisa juga diistilahkan sebagai yang maha memberi rasa aman. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menjadi sumber rasa aman dan keamanan. Mumin yang sejati adalah mumin yang mengharap keamanan dari Allah Subhanahu wa taala.
tidak meminta keamanan dan perlindungan dari yang selain Allah. Menurut Imam Al-Ghazali mengartikan al-mu'min dikembalikannya rasa aman dan keamanan. Ditutupnya segala jalan yang menimbulkan rasa takut. Rasa aman akan tergambar pada saat seseorang manusia mengalami ketakutan. Dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna al-Mu'min, seharusnya kita meneladani sifat Allah tersebut, yaitu satu sama lainnya saling memberi rasa aman dan keamanan sehingga terciptalah suasana yang nyaman. Demikian pula kita menghindari dari melakukan hal-hal yang dapat membuat orang lain merasa takut atau mengusik ketenangan orang lain. Kemudian, Al-Wakil, yang artinya maha mewakili atau memelihara. Dialah wakil yang mutlak. Dialah yang mengurusi segala sesuatu yang menjadi urusan hambanya. Di samping itu, Allah juga menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia. Hanya Allah yang dapat memudahkan makhluknya dari kesusahan yang dihadapinya. Dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Wakil, maka kita akan sadar bahwa hanya Allah tempat menggantungkan diri. Sebab selain Allah, tiada yang dapat mencukupi segala kekurangan. Kita juga akan saling menjaga terhadap sesama, tidak suka mengganggu ketenangan orang lain, apalagi mengancam keselamatan orang, serta suka menteror orang lain. Selanjutnya adalah Al-Matin, yang maha kokoh. Allah adalah zat yang mempunyai kekuatan yang sempurna. Kekuatannya terbebas dari kelemahan. Kekuatannya yang kokoh tidak bisa digoyahkan oleh perbuatan makhluknya. Kekuatannya berdiri sendiri dan tiada yang dapat membantu dalam kekuatan yang dimiliki oleh Allah. Innallaha huwa rozaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surat Az-Zariyat ayat 58. Dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Matin, maka kita akan sadar jika meminta pertolongan, meminta hanya ditujukan kepada Allah saja. Tidak akan meminta kepada selainnya. Karena hanya Allah yang memiliki kekuatan yang sempurna. Kita juga akan terhindar dari sikap sombong, karena kita sadar bahwa kemampuan kita terbatas, jauh dari sifat sempurna. Selanjutnya adalah Al-Jami, yang memiliki arti maha mengumpulkan atau menghimpun. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menghimpun manusia pada hari kiamat kelak. Allah pula yang mengumpulkan bagian-bagian tubuh manusia yang berserakan, lalu dibangkitkan kembali dari alam kubur. Tidak ada seorang hamba yang lepas dari himpunannya, baik mereka yang ada di pemakaman maupun mereka yang mati secara tidak wajar, seperti mati tenggelam, dimakan binatang buas, dan lain sebagainya. Semua akan dihimpun oleh Allah, mulai dari manusia yang pertama hingga sampai manusia yang paling terakhir mati nanti. Dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Jami', maka akan membuat kita sadar bahwa kita suatu saat nanti akan mati dan akan dikumpulkan di sebuah tempat yang bernama Padang Mahsyar, menunggu penentuan nasib di akhirat apa yang nantinya akan kita dapatkan dan bertempat di surga atau di neraka. Dengan demikian, kita akan hati-hati dalam bertindak dan berbuat karena semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Selanjutnya adalah Al-Adal. Al-Adal memiliki arti yaitu maha adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha adil dan sifatnya mutlak. Kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya meliputi segala hal, baik yang menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki kepada setiap makhluk asalkan mau berusaha. Demikian pula dalam hal ibadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membedakan cara ibadah antara hamba yang satu dengan hamba yang lain. Semua sama, kaya dan miskin mempunyai kewajiban ibadah yang sama. Dalam hal ini, yang membedakan di antara kalian adalah ketakwaan kalian. Selanjutnya adalah Al-Akhir atau Maha Akhir. Dalam hal ini, Allah adalah zat yang maha akhir, kekal. Akhir bagi Allah tidak ada ujung dan tanpa batas. Setelah semua makhluk musnah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap ada dan tidak akan mengalami kemusnahan. Berbeda dengan makhluknya yang akan mengalami kepunahan dan kemusnahan. Setiap makhluk akan mengalami akhir. Makhluk hidup akan berakhir dengan kematian. Sedangkan benda mati akan mengalami kepunahan seperti lapuk yang kemudian hancur lebur. Huwal awwal wal akhir wa dhahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, yang akhir,
yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna al-akhir, maka kita menjadi sadar bahwa Allah saja yang akan kekal sementara hidup kita akan berakhir. Berangkat dari kesadaran tersebut, maka kita tidak akan lupa diri dan terlena dengan kehidupan yang sementara ini. Kita juga giat mempersiapkan diri dengan bekal ibadah yang akan kita bawa ke alam akhirat kelak. Dalam pembahasan ini, yang kita pelajari berkaitan dengan Asmaul Husna bukan hanya ditujukan untuk hafalan atau mengetahui saja. Karena kalau hanya sekedar menghafal, jangankan orang beriman. Orang yang di luar dari agama kita pun tentu akan mampu menghafalnya. Tapi hafalan yang digunakan belum tentu menjadi wasilah untuk mengenal Allah lebih dekat. Saat Allah memperkenankan kita berdoa kepadanya, maka Allah menghadirkan nama-nama terbaik sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan pada saat itu. Contohnya saja, berkaitan dengan nama Allah yang mulia atau yang memiliki izzah, kemuliaan dan keagungan, kalian bisa menerapkan nama-nama yang mulia ini di saat berdoa kepadanya. Contohnya jika kita memiliki kesulitan tertentu, sebutlah nama Allah, kemudian sandingkan dengan nama yang berkaitan dengan kebutuhan kita. Jika kita punya kesulitan, maka mintalah kepada Allah untuk dibukakan kemudahan. Dan sifat Allah dalam hal ini adalah Al-Fatah, Maha Pembuka Rahmat. Kalian bisa mengucapkan atau mengatakannya dalam doa kalian. Ya Allah, Ya Fatah, ditujukan untuk membuka kemudahan di setiap kesukaran atau kesulitan yang kalian hadapi. Dan Bapak contohkan yang lain lagi, apabila kalian mungkin dalam keadaan memiliki masalah, ketakutan, ada intervensi dari pihak lain gitu, atau ada yang mengganggu seperti itu, kalian bisa memohon perlindungan kepada Allah dengan menyebutnya, Ya Allahu Ya Jabbar, agar kalian diberikan perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang memiliki niat buruk kepada kalian. Adapun contoh yang lain lagi seperti saat ketika kalian mungkin dalam keadaan kesulitan, apabila seseorang itu menghendaki dirinya untuk dimudahkan rezekinya, maka dalam setiap doanya kalian menyebutkan nama Ya Allahu Ya Rozak, seperti itu. Maka di masa sulit tersebut, di saat rezeki kalian dalam keadaan susah seperti itu, Allah akan memudahkan jalan rezeki kalian. Itu diantara contoh-contoh yang Bapak sampaikan kepada kalian. Sebenarnya banyak sekali contoh-contoh yang nyata ya, yang tentunya kita bisa ambil hikmahnya. Ya, demikian dari Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan yang Bapak sampaikan. Semoga pembahasan dari Bapak ini memiliki manfaat dan memberikan kemudahan kepada kalian dalam memahami. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan melindungi kita serta menjaga kesehatan kita. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.